Oh, Oh, dengan dengan sudah sudah ya. ya. Oke, Bisa saya scan coba. Mana saya scan saya? Ini Ini ya. ya. Oh, kelihatan. Oke. Oke. Ya, Ya, kemana saja. Ya, Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ya, hari ini kita adakan pertemuan setelah rilis tanggal 1 kemarin, yakni versi 2502.00. Adapun penjelasan terkait rilis tersebut sudah saya sampaikan di pertemuan pasca rilis. Mungkin saat ini kita ulangi saja dan akan lebih banyak diskusi terkait apa yang akan ditambahkan di rilis yang akan datang. Saya jelaskan secara singkat untuk melihat daftar perbaikan atau penambahan yang dilakukan oleh programmer bisa dilihat di ujung kanan atas ini, yang di sini ya, di bagian catatan rilis. Nah, di sini ada 9 fitur yang ditambahkan. Saya jelaskan pertama terkait poin pertama, yakni penambahan batas jumlah aduan per hari tiap pengguna. Jadi saat ini di bagian ke pengaduan modul pengaduan belum bergerak sudah. Imigrasikan. Tampil. Coba di sini. Lokal saya. Sebentar. Ini sudah ada 01. Coba saya ganti dulu. Kosong 250000 kode ada. Atau saya jelaskan aja ya. Di kemarin penambahan tersebut ada di modul pengaduan. Ya, di sini harusnya ada tampil. Kemarin tampil. Di sini ada pengaturan untuk membatasi jumlah aduan pengguna per harinya. Jadi kita bisa membatasi berapa aduan yang bisa dikirim per hari oleh warga desa atau penduduk luar desa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penambahan beberapa jenis suku lain yang belum ada. Okay. Jadi penambahan tersebut bisa dilihat di bagian penduduk. Wah, katanya sendiri aja. Terus misalnya saya lihat dulu di bagian suku ya. Kayak sini suku. Nah, di situ ada tambahan beberapa sesuai dengan permintaan Pak Herwanda. Ada beberapa bisa dilihat di isunya.
sini ini ada sesuai tambahan ini. Dan sebenarnya untuk suku ini bisa kita tambahkan sendiri. Saya kalau daftar defaultnya itu belum ada, bisa kita tambahkan sendiri. Misalnya AKAS itu bisa nanti akan menjadi data default di sistem desanya itu. Jadi jika memang ada tambahan lain bisa ditambahkan secara manual di sini. Kalau tidak ada, nanti selanjutnya jika nambah lagi pasti suku tersebut tampil di sini sebagai data default. Itu poin untuk nomor 2. Selanjutnya poin nomor 3, penambahan shortcut menuju detail penduduk, dokumen penduduk, dan bahas status penduduk. Penambahan itu bisa dilihat di bagian modul keluarga. Sayang sini tidak ada ya. Coba saya tambah dulu. Ya, di bagian detail. Nah, di sini ada tambahan shortcut jalan pintas untuk menuju yang pertama itu terkait detail penduduknya. Selanjutnya terkait ubahnya, ini sudah ada. Dan selanjutnya itu terkait upload dokumen. Ubah statusnya karena sini kepala keluarga jadi tidak bisa diubah statusnya menjadi mati. Kalau dia anggota bisa diubah. Oke, selanjutnya menghalangi screen-nya. Selanjutnya penambahan dan perubahan fungsi link berada di tab yang sama dengan tombol kembali. Perubahan ini terjadi di bagian anjungan. Coba kita lihat anjungan. Oh, bukan. Kita lihat dulu anjungan. Anjungan mandiri. Saya daftarkan dulu. Terus anjungan mandiri. Ya, sini ya. Ini kelihatan. Jadi perubahannya cukup simpel dan di bagian ini layan mandiri. Jadi dia tidak buka pop-up lagi, tapi redirect ke URL tersebut. Sebenarnya memang fitur memakai penambahan aja biar tidak pop-up sesuai dengan permintaan dari Bung Ai sebagai koordinator anjungan. Selanjutnya penambahan tinjau pada halaman verifikasi surat. Oh, ini juga harus ada datanya. Saya sini contoh nggak ada datanya. Saya datanya di sini aja. Oke. Di bagian verifikasi surat itu sekarang ada tambahan untuk melihat secara langsung dokumen yang sudah ditandatangani seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang sebelumnya cuma hanya ada bagian verifikasi saja, sekarang ada bagian untuk menampilkan file PDF-nya. Kalau itu menggunakan TTE, kalau yang bukan TTE tetap pakai yang biasa. Perubahannya cukup itu aja. Selanjutnya penambahan fungsi kembali ke pengisian.
waktu yang sama. Contoh bagian ini ya. Wah, ini belum ada tanda. Saya coba dulu. Tidak ada tanda. Layanan surat. Kita coba buat satu surat domisili. Contoh aja. Ini masuk. Ini masuk. Ya. Ketika berada di halaman ini, misalnya kita entah dia ada penduduknya sama namanya, jadi kita mau ganti yang penduduk tersebut bukan ini. Jadi sekarang itu bisa kembali ke form yang seperti ini, akan terpilih kembali, dan atau misalnya di bagian isian lain yang misalnya ini mau diganti, sekarang bisa dilakukan lewat form agar di database sudah tercatat. Saya ini di sini banyak, mau diganti saya masukkan baru. Nah, data yang di sini akan tersimpan di database agar bisa digunakan selanjutnya. Nah, di bagian template peraturan jauhnya akan berubah juga seperti ini. Nah, penambahan ini dilakukan juga di bagian cetak surat, sama halnya yang tadi. Jadi fungsinya sama. Contoh aja. Jadi kita bisa kembali ke fungsian surat seperti itu. Itu poin nomor berapa sudah? Nomor 7. Selanjutnya poin nomor 8, penambahan fungsi daftarkan sebagai surat keluar arsip surat layanan. Saya coba cek satu dulu. Ini tidak ada ya suratnya. Saya buatkan surat satu. Ini sayangnya dalam kertasnya. Arsip layanan seperti ini. Sebentar, ini saya atur dulu sebagai PT. Sudah aktifkan. Ini user kepala desa. User kepala desa. Iya. Berapa? Kontak dulu. Bukakan titik kepala desa dulu. Oh iya. Bentar. Saya biasanya kita pakai data yang kok kosong. Yang mana itu? Nah, administrator itu. Titik kepala desa saja. Titik kepala desa. Oke, kita kembali lagi. Mana tadi itu? Ini harus lihat data awalnya harusnya ada nih. Kok dihapus semua ya? Mana tadi? Ini ya. Harus ada kepala desanya. Ini contoh aja lihat tampil tombolnya. Oke, coba. Arsipnya. Oh, berubah dia. Masih di kepala desa ya. Saya jelaskan aja. Sementara pakai coba ada ini kayak di lokalku itu ada data itu. Buat jadi user lain aja nih. Kan datanya Pak kurang. Wah, ini juga
saya kasih lihat hasilnya. Ini kurang sekali datanya. Coba. Kemarin sudah tak jelaskan juga ini. Tapi kayaknya enggak. Ya, di bagian arsip surat ini di bagian tadi di sini ya, arsip bukan ini. Bagian arsip layanan setelah kita cetak surat yang yang TTE itu bisa langsung dijadikan sebagai surat keluar. Jadi alurnya itu kita cetak suratnya, terus tampil sini ada tombol untuk mendaftarkan sebagai surat keluar. Karena yang TTE itu sifatnya sudah fix. Nah, sedangkan untuk yang tanda tangan manual atau tanda tangan bahasa itu tetap harus diupload di sini surat keluar. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau yang sudah TTE itu nanti langsung didaftarkan sebagai surat keluar. Nanti tampil di bagian sini. Saya ingin datanya nggak ada kosong. Tapi yang pertemuan pasca rilis kemarin sudah saya jelaskan. Mungkin bisa dilihat kembali videonya biar lebih paham. Selanjutnya terakhir ini sama juga data kurang. Jadi saya jelaskan sedikit aja. Di bagian anjungan sekarang kita bisa lakukan cetak langsung. Misalnya jalan permohonan untuk yang tidak menggunakan TTE itu bisa langsung cetak melalui printer. Yang demonya belum siap. Dan outputnya langsung dari printer dan diajukan ke operator meneruskan ke kepala desa. Dan harusnya seperti itu. Untuk yang sudah TTE itu bisa langsung dicetak di bagian permohonan ini. Ya, seperti itu. Sayangnya sini mungkin perlu dibuatkan video untuk menjelaskan alur itu. Karena di sini nggak ada. Ya, kita buat panduan aja. Yang sisanya itu ada berapa nih? 57 ban yang sudah diperbaiki, yang dilakukan oleh tester kita itu, yang sudah diperbaiki 57 dan masih ada sisanya yang akan masuk di rep 01 dan sampai saat ini masih bertambah dari laporan yang diterima. Dan terakhir masalah teknis ada beberapa penyesuaian terkait migrasi dan perbaikan script ada 7. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, penjelasan di video rekaman Zoom kemarin bisa dilihat yang pertemuan pasca rilis 250110. Ya, sekian dari saya. Siapa yang ada mau ditanyakan, silakan. Mas, Iya, silakan. untuk kita lanjut layanan mandiri, kita melakukan cetak surat. Ini benar surat itu tercetak sebagai PDF, padahal datanya masih kosong tadi ya. Iya. Kemudian setelah rilis aplikasi surat dicetak oleh Polda itu tidak terhasil sama sekali di administrator perekaman tidak ada, termasuk di arsip surat di layar mandiri sendiri. Boleh saya? Ya, saya masukin. Saya stop dulu. Ya, silakan. Ya. Ini
Oke. Lagi. Ini kalau udah terlambat sekian detik aja akan kasih untuk harus itu. Nah, ketika kita bikin surat, Ya. surat ini bisa surat keterangan pengantar, Ya. keperluannya B, keterangannya B, contoh. Ya. Langsung saya lanjut. Cetak. Ini langsung cetak. Itu harus dikonfirmasi kode. Sudah terhubung, terus kemudian yang ini tidak ada arsip yang Itu belum masuk di arsip. boleh. Terus kemudian Ke permohonan biasanya. permohonan sudah tidak ada permohonan surat itu. Jadi yang di ini lepas. Katakanlah misalnya nomornya 01, nomor surat 01, dan saya coba untuk cacat surat lagi surat yang sama pun tetap 001 surat yang mau dicetak. Seperti itu. Jadi aktivitas cetak surat ini tidak terekam sama sekali di database. Harusnya terekam. Coba catat dulu. Apa tadi cetak lewat sambungan ya? Lagi ya sudah. Cetak lewat kunjungan. Hanya tidak terekam. Iya. Yang kedua, ketika masuk dengan ini, lalu pengguna ingin masuk bayar mandiri, Iya. ini diarahkan ke sini. Ini kalau satu kontrol ya. Iya, kan dari arah dari yang tadi itu sebaiknya. Iya betul. Membuat surat dari sini Itu akan kurang waktu. Oke. Oh, ini malah wajib kalau ini yang tidak wajar. Mungkin dia akan diwajibkan saja supaya tidak dikonsultasikannya. Saya tadi sempat membuat surat tadi itu yang akan kemarin saya diisi, tetapi ternyata suratnya sukses yang ini. Ini saya tadi buat surat dari satu kosong, karena ternyata tadi waktu dikonsultasikan Pak Akas sebelumnya ada pada saya. Tapi ternyata sukses saya buat surat pertama dari waktu dicoba. Itu terus kemudian saya catat terakhir banyak sudah cetak. Login pada bagian ajuan klik layanan mandiri, maka jika mode ajuan harusnya masuk ke ajuan surat ajuan beranda. Saat ini masuk ke tampilan layanan mandiri yang lengkap. Oke. kemudian keluarga tadi yang waktu dikonsultasikan ini adalah memilih nomor tetangga. Iya. Sebagai keterangan keluarga, apakah benar ada nomor berubah menjadi anak-anak? Walaupun eksekusi tidak ada, maksud saya apakah benar ada nomor ini untuk Seharusnya tidak ada. Itu sama kasusnya dengan apa namanya
yang sekarang kasusnya ubah pecah kakak itu harusnya itu nggak ada. Untuk ikonnya ada tapi aksesnya tidak berhasil. Apa tidak berhasil? Nggak ada yang kan nggak bisa. Dan Tapi saja oke. di bagian saya lebih kuat Dikeluarkan. itu akan nyerang semua. Tentang ini, Bapak. Ubah status pada keluarga. Ya. Di versi ini waktu migrasi database walaupun install itu ada error ini. Apa? Itu saya screen. Itu ID penduduk tertulis tertib. Oke. Persilakan. 225 225. Ya, lanjut ya. 225. ini yang diperlukan 2025 020171 01. iya ini yang install baru di saya ada update itu errornya ini banget sama migrasi errornya ini. Oke. Ini 05 Ya. ini terus ini saya bikin narah oke saya coba bikin migrasi ini yang migrasi tembak malam boleh pasang ketika migrasi dan ID kamu di tabel yang melanggar ya. Itu karena masih terjadi versi baru. iya, yang mungkin kayaknya itu yang bikin masalah. Yang masalah oleh saya Misalnya ready lah, migrasi data balik ke dan yang terakhir nanti ada tambahan dari teman-teman yang aktif kembali ke default mengenal album kamu selalu ditambah ya sudah saya forward. oke siap yang terakhir mengenai inventaris ini tambahan aja nih Apa? saya login selaku operator saya login selaku operator grupnya. Semua ini ada download, edit, karena tidak boleh harus. Hanya saja untuk jalan dan aset tentang itu tidak bisa edit dan harus tidak bisa edit. Tombol-tombolnya tidak tersedia, kalau yang lain tersedia. Aksesnya sampai sudah kan semua. Jadi Saya lihat grup aksesnya. Itu apa tadi itu? Ini operator betul. Di filenya Grup akses operator. yang lain susah.
yang tidak ada itu apa? Jalan ini sama aset tambahnya. Jalan sama aset tetap. Jalan, inventaris, jalan. Waduh, deskripsi lagi. Inventaris jalan api ini juga masih ada. Harusnya dihapus. Kalian ada dihapusnya. Terkait huruf akses inventaris. Itu tadi apa, Pak? Inventaris. Ya, inventaris aset sama untuk ya. Aset tetap lainnya sama jalan indikasi jaringan ini. Oke. Ini tidak ada Oke. Terima kasih. Yang teman-teman lain Muhammad tentang memandang dan lain sesuatu. Ya, silakan. Oke, Mas Atos. Ya, si bahasan tadi. Iya. Yang disampaikan Mas Arianti sudah sesuai karena saya juga mengalami sama. Ada satu yang masih kurang terkait layanan mandiri yang hanya itu menggunakan KTP. Jadi kalau masuk menggunakan KTP enggak kebaca mas. Kalau kita bentuk ID card atau KTP bisa membaca. Kemudian kalau pakai yang layanan surat pakai anjungan mandiri yang terbaru itu tidak bisa. Kode KK-nya itu nomor digit 110. Padahal saya itu baik itu KTP ataupun RFD yang lain, KTP yang ada ID card-nya ada chipnya itu jumlahnya 110 juga, tapi tidak bisa masuk. Itu mas. Ya. Nah, biasanya kan kalau untuk surat ada dua opsi kan. Opsi yang pertama menggunakan NIK sama PIN. Kemudian opsi yang kedua masuk dengan eKTP. Nah, yang masuk dengan eKTP itu tidak bisa. Tidak bisa login. Oke. Kemudian untuk layanan surat, layanan surat sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, sudah hampir 90% lah. Alhamdulillah atas doa pasang berita teman-teman Muhammad. Siap. Kita protes. Iya. Masih punya tentang sama teman-teman program ini untuk teleponnya. Tenang aja. Terkait layanan surat itu kan kalau di format font itu untuk ukuran fontnya sudah menggunakan PT semua. Namun di kalau di header font juga sudah PT mas Agas. Namun yang defaultnya bawaan surat masih X. Kalau kami usulkan sih kita tidak menggunakan semua pakai PT aja. Jadi supaya bisa standar seperti halnya Microsoft Word. Karena memang untuk PX kalau di secara general ya itu kan 12 bit sama dengan 16 bit. Namun kalau itu coba mungkin Mas Agus bisa search ini yang apa itu suratnya. Layanan surat, cetak surat.
Mengatur mas, mengatur surat, bisa. Yang nggak bisa ya apa? Di copy dulu mas. Nah, di copy dulu. Template. Tutup template aja lah. Nah, yang di ukuran font itu kan titik. Sedangkan kalau yang di pengaturan kemudian di format itu sudah menggunakan titik. Sehingga kalau kita katakanlah edit, kita hapus, mau kita ubah, itu masuk ke X, sehingga tampilannya kecil mas. Nah kalau di formasinya itu sudah semua. Ya itu kita pakai ACPT aja. Ini ya, pakai iya. Video. Halo. Oke, Iya, lanjut. Iya, lanjut. Gimana? Dari Dari saya cukup. Itu barangkali Pak Muhammad atau Pak Arya belum. Ya, yang mana? Kalau ini izin sedikit, kalau saya terkait dengan layanan surat untuk yang langsung dimasukkan ke arsip surat, yang dimana di surat keluar, yang dimana saat ini kan yang bisa
hanya TTE saja. Menurut saya, Bang, TTE ataupun tidak TTE selama dia sudah statusnya surat sudah dicetak, jadi supaya bisa dimasukkan ke surat keluar, supaya apa, nanti tinggal kita dari operator atau teman-teman dari KU Tata Usaha dan Umum bisa nanti tinggal di scan saja untuk anunya, untuk apa namanya, scan untuk surat keluarnya, dan hanya sekedar upload saja, diupload dokumennya gitu, untuk memperhemat saja lah. datanya lang ya. Iya. Jadi banyak diganti. Iya, nanti tinggal kita upload dokumennya saja lah gitu kan, supaya memperhemat dan juga supaya tidak kerja 2 kali gitu. Iya, biar praktik lah. Iya, Kemarin pertimbangannya itu karena itu ya, karena kan belum ditandatangan kalau yang di sistem itu kan, jadinya kemarin di skip untuk yang tanda tangan manual. Iya, siap. Hanya saja kan kenyataannya di lapangan, Bang, kalau dia sudah masuk di arsip pelayanan, statusnya sudah cetak, maka dia di situ kan ditanda tangan. Gitu. Suratnya oleh Pak Kades gitu kan, nanti pas sudah ditanda tangan, jadi tinggal tinggal scan saja surat tersebut untuk diupload ke surat keluar. Iya. Oke, saya catat dulu. Masuk. Oke. Terus satu juga ini terkait dengan tag ID. Ini yang saya alami di versi 24.12.0.2 karena saya belum berani update ke versi terbaru ini. Jadi kita sudah daftarkan tag ID KTP itu dulu, mungkin di 2024 di awal Januari lah gitu. Nah, begitu mau kita cari data penduduk menggunakan tag ID KTP itu, ternyata dia tidak terbaca gitu. Jadi harus daftar lagi, dan yang muncul beda lagi anunya tag ID-nya gitu. Ini yang saya temukan, tapi di versi 24.12.02. Ada alatnya kan, Pak? Alatnya sama. Kebetulan kita setiap komputer itu ada 5 komputer dan masing-masing punya data reader dengan jenis yang sama. Sudah dicoba scan di tempat kosong, pilih sama. Dan yang juga saya temukan ada juga KTP yang memang tag ID-nya sama juga. Gitu. Iya, coba kita cek dulu. Harusnya tidak berubah ya. Iya, tidak berubah seharusnya. Makanya kemarin kita rata-rata untuk bisa gunakan login untuk daftar hadir, absensi perangkat desa itu harus daftar ulang lagi KTP-nya semua. Gitu. Kayaknya itu bisa kerusakan di RFID-nya itu, Pak Muhammad. Pernah ngalamin. Iya, kalau baru Berubah kodenya. Soal ini baru semua ini sama ini. Saya pernah ngalamin, jadi kode unik itu, akhirnya saya coba ganti RFID-nya normal kembali. Siap. Coba nanti kita coba. Coba nih. Bikin juga lah. ya, nanti coba. Kok ada perubahan? Ya, silakan lanjut. Sambil saya catat terkait ID. Ya, lagi. Bu Sapri, betulan belum update ini ke versi terbaru, jadi belum terlalu mendalami ini. Aman enggak. Cari posisi aman dulu.
Loh, 2502 aman, lancar, aman terkendali, sementara Nanti lah kita tunggu rate-nya. Rate satunya. Jawab yang saya kirim Pak Muhammad yang sudah pakai 2502 itu, ya saya udah berani update untuk 202. Oke, Oke, siap. siap. Terima kasih, kita eksekutor itu. Wah, Kalau sudah ada suhunya yang ngasih kabar begini enak sudah aman. oke, aman. Ranjau hilang sudah. Ya, ada lagi teman-teman masih ada karena target bulan ini perbaiki semua keluhan dan itu aja. Itu saya dari saya itu Bung Akas, rekapitulasi itu lah, rekapitulasi dari belum bisa itu. Di kemarin sudah bisa. Yang kami ya karena agak lama kami tes itu juga. Tapi memang dia keluar, tapi waktu dicari pencarian tahun yang sesuai itu nggak keluar malah. Beda laptopnya. Iya. Tapi dia nggak keluar datanya nggak keluar, cuma harus dicari tetap nggak keluar ya. Pencarian di bagian Rekapitulasinya yang untuk anak-anak ya, untuk anak itu nggak keluar. Coba. Kalau di atas kali nggak ada datanya, jadi nggak keluar. Kalau ada datanya nggak keluar. Saya nyoba ya, kalau ada datanya memang keluar ya. Tapi yang ada datanya nggak keluar tetap. apalagi saya berputar itu nggak ada tadi datanya. Mau ditetapkan tapi kok nggak ada datanya. Mau di restore pakai data yang sulit. Tuh, langsung keluar 404. Gitu sampai rekapitulasi keluarnya 404. Rekapitulasi bulanan anak 0-2 tahun klik nih ya. Nah, ini langsung 404 keluarnya. Anak tidak keluar. Terus untuk anak yang 2 sampai 6 tahun diklik tetap malah nggak keluar. Ini mah kosong aja blank ini mah. Nanti coba saya cek lagi. Padahal ini udah 2502. Oke. Kalau Ibu Amel tuh aman. Aman justru. Ada berapa tadi nih? Saya catat sudah. Oke. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grup akses ini kota iya lanjut ya. Itu tambahan untuk yang rekapitulasi itu kalau tahunnya defaultnya itu bisa nggak langsung tahun yang berjalan gitu loh. Kalau ini saya klik ini tahun 2023 kalau yang muncul pertama kali itu mestinya defaultnya langsung 2025. Gunakan tahun ini tahun berjalan aja langsung gitu. Ya. Tahun kalau bisa bulan itu dari Januari sampai bulan yang kita bulan sekarang gitu. Kalau dimulai dari awal sekarang itu saya coba ya. Mulai itu langsung Februari tahun 2023. Gimana? Bulannya gimana tadi? Bulannya nih kalau awalnya saya coba klik itu langsung dari awal. Yang keluar itu Februari tahunnya 2023. Ya. Yang seharusnya sebaiknya gini Januari bulannya bulan yang sekarang gitu ya, yang saat ini tahunnya tahun yang saat ini juga seharusnya gitu. Ini karena yang menggunakan kan banyak nih ibu-ibu posyandu ya.
suka panik duluan. Karena ada lihat lagi gitu. Terus yang saya coba yang saya bikin itu ya, book itu ya, apa tuh, informasi publik. Nah, informasi publik itu begitu saya upload nggak bisa ya, Sudah ada kerjaan. Oh, sudah kerjaan. Syukurlah. Mudah-mudahan drive-nya keluar. Karena penting juga sih. Siap. Iya, siap. Yang PPJ itu Pak Satri. PPJ itu kan, PPJ, menurut PPJ. Iya, informasi publik ya, betul. Oh, iya, siap. Betul. Oke, lanjut. Ya, silakan. Mas bisa Satri. Saya mati. Makin tetap. Oke. Atau di settingkan Pak? Kenapa? Ini ya. Oh iya. Ini di mana? Sorry, di widget. Di widget ini jika kita buka tidak aktif, ada dua yang tidak aktif. Tapi ketika kita buka semua, yang aktif ada 3. 1, 2, 3. Coba saya statistik saya gembok, agenda saya gembok, lalu saya filter tidak aktif, hanya 2, yang lainnya tidak terlihat. Padahal sih tergembok berada. Banyak nih saya gembokkan semua sekarang. Gemboknya ini. Waktu saya menambah widget itu tulisannya sudah ada. Tapi Iya, pada pas di filter nggak ada. kecuali pas semua baru terlihat. Iya, tetap widget. Kalau terkait gemboknya harusnya konsisten. Konsisten karena fungsinya sama semua di setiap modul. Ini tadi tidak aktif, peta sama jam. Coba saya aktifkan. Fungsi Peta saya aktifkan. Kita saya tengok lagi, maka itu tidak muncul. Yang awalnya muncul di sini. jumlah gembok di semua tidak sama dengan gembok tidak aktif. Kita Ini. selesai. Ya, ada lagi Pak. Kalau dulu, seingat saya, ketika contohnya misalkan di keuangan ini tidak tersedia dalam widget tema, maka ketika diakses ini otomatis tergembok. Yang itu diganti Pak itu. Baik. Iya. Kemarin itu masalahnya karena peralihan tema itu bikin tergembok semua karena kan otomatis tidak kebaca semua itu widgetnya. Jadi sistemnya kan sekarang itu diganti. Jadi yang handle untuk menampilkan atau tidaknya itu di temanya bukan di sini lagi. Walaupun aktif itu kalau saat ditampilkan misalnya nggak ada, tidak ditampilkan. Jadi dibalik. Gara-gara konversi yang kemarin banyak yang tiba-tiba widgetnya hilang. Terakhir untuk status 2020, saran saya hapus saja karena IDM sudah tidak ada lagi. Enggak, itu salah. Harusnya startnya itu 2021 ya. Startnya setiap install baru atau
harusnya startnya tahun berjalan. Ya bisa juga. Iya. Saya lupa itu daftar tahunnya itu status itu apa ya? Statis. Status ya. Biasanya itu daftar tahunnya dari 2000 sampai tahun ini. Saya lupa. Coba saya cek dulu. Yang udah ada tahun 2021 itu. Iya. Kayaknya belum ada ya di 2020. Ada. Oh dulu ada. Tapi banyak yang ikut kayaknya. Sekarang Karena makin baru ya. baru. Ini ada Oh ini ada. Iya lanjut. Oh iya. Ini. Bapak coba. Biar tahun-tahun berkembang. Ini. Untuk pertama, Siap. kalau mau update 2412 langsung ke 2502 itu bisa. Cuman tips dari saya, Siap. sebelum diupdate di ubah dulu ke tenda bawaan supaya kualitas pertama kali tidak ada error 100. Oh, siap. Siap. Nanti saya akan baru umumkan di grup deh. Siap. Di ini ya mas. Saya tanya dia. Jangan lupa Saya banyakkan milih aman. Iya, jangan update tetap. Oke, ada lagi? Ini ada satu di obrolan terkait isu 860 terkait verifikasi TTE. Oh, saya pernah kerja cek itu. Ya, untuk kasus ini saya pernah kejadian juga, tapi sudah di fix kan. Nanti saya cek kembali itunya. Siapa tahu masih bermasalah gimana. Saya verifikasi surat oleh operator. Ya, itu sudah saya masukkan untuk dicek. Ya. Paling mungkin ada. Untuk draftnya meluncur kapan? Harusnya kemarin, tapi karena ada pengecekan migrasi hari ini. Cuma itu tidak terlalu banyak perbaikan. Oke, siap. Itu kebanyakan sudah tergabungan. Oh, oke, siap. Taruhan untuk apa nyiapkan tumpengnya kalau dan Oh iya, terkait surat itu kemarin diskusi lagi sama PI. iya. Sudah ada isu saya buat. Kan sudah bisa di apa diubah di dashboard langsung. Sudah ada saya kan, jadi Ya, siap. kemarin bisa mau pengguna edit, mau pengguna yang edit atau disable itu ada tombolnya. Wah, ada disable. Ada tombolnya sudah disediakan. Sudah ada linknya. Oh, nantinya. Oh, belum. Iya, nanti lihat. Itu dari Pak Edi. Oke.
Oke. Jadi dari diskusi kami itu terakhir tadinya menyarankan itu kayaknya ada perubahan dari lagi. Saya kira cukup sementara masyarakat. Oke. Iya. Oke, Mas Aryo, mungkin sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas Akas. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan masukan, usulan untuk perbaikan rilis selanjutnya. Langsung aja, tanpa memperpanjang waktu, kita tutup kegiatan dan pertemuan kita ini. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk selalu hadir di pertemuan pra-rilis dan pasca-rilis. Jadi untuk kebaikan aplikasi kita ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Pak Sapri dan kawan-kawan. Semangat.